Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, atap rumah pengemis batok tongkat didatangi dua sosok tak dikenal. Siapakah dua sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Soka, kata Raja Lanung Sindang Tambra, kau bakar pondok, aku akan patahkan batang leher tua bangka ini. Kecuali untuk terakhir kalinya dia mau serahkan peta itu, kata Soka Panaran alias Golok Emas yang masih berusaha mencapai tujuan tanpa kekerasan. Kambing-kambing busuk, maki pengemis batok tongkat. Kalian telah merusak atap pondokku, kini mengancam mau membakar dan minta benda yang aku tidak miliki. Kau betul-betul tua bangka keparat. Sindang Tambra marah sekali. Dia melompat ke muka sambil sorongkan api obor untuk menyulut muka si kakek. Dua ekor kambing, kalian mencari penyakit, kertak orang tua itu dan sambut serangan Sindang Tambra dengan melompat ke samping. Api obor lewat di sebelah kanannya. Serentak dengan itu, si kakek tusukkan tongkat kayunya ke arah tiga lawan. Tapi serangannya luput karena tiba-tiba sekali bajak laut ini sudah berkelebat ke kiri, lalu kembali sorongkan obor ke muka si kakek. Sedang dari bawah kakinya datang menyapu mencari sasaran pada tulang kering kaki. Pengemis batok tongkat melompat. Tangan kanannya yang memegang batok kelapa dipukulkan ke bawah ke arah api obor. Begitu obor kena tersungkup tempurung kelapa itu, serta merta apinya pun padam. Raja Lanung Sindang Tambra tersentak kaget. Penuh geram, dia pukulkan tangan kiri, namun terpaksa tarik pulang serangannya. Karena ujung tongkat di tangan kiri si kakek lebih dulu menusuk ke arah lehernya. Kakek, kambing satu itu hendak membakar pondok, teriak Handaka ketika dilihatnya Soka Panaran menyulut ujung tikat jerami yang menjadi alas balai-balai. Mau tak mau, pengemis batok tongkat terpaksa tinggalkan Raja Lanun dan melompat ke arah Soka Panaran. Mulut si kakek tampak menggembung, tiba-tiba yang menghembus ke arah ujung obor. Serangkum angin keras bertiup. Api obor padam. Barat, maki Soka Panaran, lalu kemplangkan bambu obor ke kepala si kakek. Kek, awas di belakangmu, teriak Handaka. Orang tua itu tampak seperti kerepotan dan bingung. Dari depan dia dikemplang dengan bambu, sedang dari belakang Raja Lanun memukul ke arah punggungnya. Karena dua serangan itu dilakukan oleh orang berkepandaian tinggi, kalau saja mengenai si kakek, pasti akan membuat dia cedera berat. Bagaimana kakek tua ini bisa menyelamatkan diri dikeroyok begitu rupa? Keluh Handaka. Dia memandang berkeliling mencari-cari. Dilihatnya sebuah cangkir kaleng tergantung di atas kepala balai-balai. Cepat diambilnya benda itu dan dilemparkannya ke arah Raja Lanun yang membokong dari belakang. Gerakan kakek pengemis yang seperti repot bingung itu sebenarnya hanyalah hal yang dibuat-buat saja. Untuk menghadapi dua lawan yang mengeroyok itu, sebenarnya dia tak perlu bantuan siapapun. Memang, baik Soka Panaran alias Golok Emas maupun Raja Lanun Pantai Selatan bukan manusia-manusia sembarangan.
Keduanya memiliki kepandaian tinggi, tapi si kakek sendiri adalah tokoh tua yang jauh lebih lihai. Sebenarnya, jika kedua orang tadi menyadari kepandaian si kakek meniup api obor dari jauh hingga mati begitu rupa, keduanya harus menyadari bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang tinggi dan bukan tandingan mereka. Namun rasa amarah ditambah keinginan untuk mendapatkan benda yang mereka cari membuat keduanya melupakan kenyataan itu. Begitulah si kakek sambut kemplangan bambu obor dengan lebih dulu selipkan tusukan ke ketiak Soka Panaran. Bila serangan lawan datang lebih cepat dari kemplangan bambunya, Soka Panaran tidak teruskan kemplangannya, melainkan babatkan bambu itu ke arah bahu si kakek. Jurus silatmu sudah kuno, Soka. Tidak laku untuk dunia silat masa kini, ejek si kakek. Lalu tongkat di tangan kirinya berputar ke samping. Sesaat kemudian terdengar pakik Soka Panaran. Telinga kanannya mengucurkan darah. Ujung tongkat si kakek yang kecil runcing telah membuat daun telinga sebelah kanan orang ini luka besar dan berlubang. Walaupun kawannya mendapat cedera, tapi Sindang Tambra yang menyerang dari belakang rasa punya peluang besar untuk mendaratkan pukulan tangan kanannya. Tenaga kasar bajak laut ini sanggup menemukan kepala kerbau, apalagi saat itu disertai dengan pengerahan tenaga dalam. Hingga kalau sampai mengenai tubuh kakek pengemis yang sudah tua kurus itu, pastilah si kakek akan celaka. Namun, satu kehebatan diperlihatkan lagi oleh orang tua itu. Tanpa menoleh ke belakang, dia telingkungkan tangan kanannya, punggung dengan batok kelapa membelintang demikian rupa. Ketika tinju kanan Raja Lanun sampai, batok kelapa itu menyambutnya dengan tepat. Raja Lanun Sindang Tambra mengeluh kesakitan. Sambil pegangi jari tangan kanannya. Jari-jarinya ternyata tampak merah, dagingnya langsung membengkak. Di saat kesakitan seperti itu, cangkir kaleng yang dilemparkan Handaka melayang deras dan mendarat tepat di keningnya. Hingga kepala bajak laut ini terluka dan kucurkan darah. Bagus Handaka, lemparanmu tepat sekali, ujar pengemis batok tongkat. Nah, 2 ekor kambing, apakah kalian masih belum sadar sudah diberi pelajaran oleh tua bangka ini dan cucuku itu? Ayo, kenapa tidak lekas pergi? Kami baru pergi kalau kalian berdua sudah kugorok dengan ini, sahut Soka Panaran dengan mata berapi-api. Dari pinggangnya dia cabut golok besar berwarna kuning. Senjata inilah yang membuat dia mendapat julukan golok emas. Walaupun tidak terbuat dari emas sungguhan, namun warnanya memang kuning seperti emas. Sudah banyak korban menemui kematiannya oleh senjata ini. Golok emas. Bolehkah aku lihat apakah golokmu itu terbuat dari emas sungguhan atau hanya emas palsu? Ejek pengemis batok tongkat sambil merubah kedudukan kuda-kudanya hingga sekaligus dia dapat menguasai 2 lawan yang dihadapinya. Melihat kawannya keluarkan senjata andalannya, Sindang Tambra jadi tidak sungkan-sungkan untuk keluarkan pula senjatanya, yakni sebuah celurit besar yang badan dan hulunya berwarna hitam gelap. Cemasahan Deva melihat si kakek bukan saja hanya dikeroyok tapi juga dikurung lawan dengan senjata terhunus. Apakah si kakek tidak akan keluarkan senjata? Pikir anak ini. Nyatanya memang demikian. Pengemis tua itu hanya tegak tenang-tenang saja, malah sambil menyeringai. Dalam hidupnya sebagai tokoh silat aneh, dia tak pernah memiliki senjata. Apapun yang terjadi, dia selalu menghadapi lawan dengan tongkat kayu kecil dan batok kelapa itu. Kalian tunggu apa lagi? Majulah, biar lekas aku memberi pelajaran pada kalian, kata si kakek. Ini tambah membakar kemarahan Soka Panaran dan Raja Lanun. Masing-masing keluarkan suara menggebor lalu menyerbu. Soka dari samping kiri, sedang Raja Lanun melabrak dari sebelah kanan. Golok Soka menderu keluarkan sinar kuning terang dan celurit di tangan Sindang Tambra desing dengan memancarkan sinar hitam pekat. Celakalah kakekku. Bagaimana aku harus membantu ya? Keluh Handaka yang tak mau berpangku tangan
tapi tidak tahu harus menolong bagaimana. Di dasar, anak cerdik dapat saja satu akal olehnya. Maka perlahan-lahan dia bangkit dari balai-balai itu sambil menggulung selimut. Sementara itu, pengemis tua yang mendapat 2 serangan sekaligus berkelebat gesit. Tongkat di tangan kirinya memukul ke perut Soka Panaran. Batok kelapa di tangan kanan menyelinap mencari sasaran di sambungan siku kanan Sindang Tambrah. Melihat tangan kiri si kakek menyorong ke depan, Soka Panaran mengambil keputusan untuk membabat tangan itu lebih dulu dengan golok kuningnya. Gawat, akankah golok itu menebas tangan pengemis batok tongkat? Celakalah kakekku. Bagaimana aku harus membantu? Keluh Handaka yang tak mau berpangku tangan, tapi tidak tahu harus menolong bagaimana. Tapi dasar anak cerdik dapat saja satu akal olehnya. Maka perlahan-lahan dia bangkit dari balai-balai itu sambil menggulung selimut. Sementara itu, pengemis tua yang mendapat 2 serangan sekaligus berkelebat gesit. Tongkat di tangan kirinya memukul ke perut Soka Panaran. Batok kelapa di tangan kanan menyelinap mencari sasaran di sambungan siku kanan Sindang Tambrah. Melihat tangan kiri si kakek menyorong ke depan, Soka Panaran mengambil keputusan untuk membabat tangan itu lebih dulu dengan golok kuningnya. Namun orang ini salah perhitungan. Dia tidak menyadari kalau gerakan lawan jauh lebih cepat. Hingga sebelum golok besarnya berhasil membacok lengan pengemis batok tongkat, tongkat kayu si kakek yang menderu menggeletar menghantam bagian lengan kanannya di bawah ketiak. Terdengar suara patahan tulang, disusul pekik si golok emas Soka Panaran. Dia melompat mundur, menggerang kesakitan, sementara golok yang jatuh ditempel demikian rupa oleh si kakek dengan tongkat kayunya. Golok ini melorot turun mengikuti batangan tongkat, lalu dengan mudah ditangkap oleh si kakek. Pada saat itu pula, Raja Lanun Sindang Tambrah yang tengah menyerbu si kakek dengan celurit hitam angkernya menjadi terkejut ketika tiba-tiba selembar kain berkelebat menebar dan menutupi kepala serta tubuhnya. Kain ini bukan lain adalah selimut yang dilemparkan Handaka. Dalam keadaan ditelikung seperti itu, tentu saja Raja Lanun Pantai Selatan ini tidak dapat lagi melihat di mana lawannya berada. Serangan celuritnya menjadi mentah, dan dia memaki panjang pendek. Suara makainya berubah menjadi jeritan kesakitan. Ketika pengemis tua pukulkan batok kelapanya berulang kali, lalu mengetok dengan tongkat kayu. Pok, pok, pum. Terdengar suara krak berulang kali, tanda ada tulang-tulang bajak laut itu yang patah. Ketika Raja Lanun Pantai Selatan berhasil keluar dari kukungan selimut, tulang belikatnya sebelah kiri patah hingga tubuhnya miring. Lalu beberapa tulang iganya juga remuk. Dan yang paling parah adalah tulang kering kaki kanannya, juga patah hingga terpincang-pincang. Dia bersurut ke pintu pondok. Kakek pengemis tegak sambil mengekeh. Bagaimana? Ujarnya. Sudah kapok atau masih minta digebuk lagi? Bangka keparat, terima ini. Golok emas berteriak marah. Dia pukulkan tangan kirinya. Serangkum angin menyambar ke arah pengemis tua. Dengan tertawa, kakek ini lentingkan tongkat kayunya dari bawah ke atas. Angin serangan yang dilepaskan Soka Panaran musnah. Sebaliknya, ujung tongkat yang runcing kembali melenting dan kali ini memukul ke arah mata kanan Soka Panaran. Orang ini meraung ketika matanya pecah dan darah mengucur. Soka, sebaiknya kita pergi saja. Lain kali kita buat perhitungan dengan tua bangka keparat ini, kata Raja Lanun Sindang Tambrah. Lalu tanpa menunggu dia melompat ke pintu pondok. Soka Panaran sambil pegangin mata yang kini jadi buta sebelah, terhuyung-huyung lari pula ke arah pintu. Hei,
golok emasmu, apa tidak dibawa? Seru pengemis batok tongkat. Tapi Soka Pandaran terus saja lari dan menghilang dalam kegelapan. Mana dia punya nyali lagi untuk mengambil goloknya itu? Si kakek pungut senjata itu lalu enak saja kedua tangannya mematahkan golok. Trak! Ketika diteliti bagian dalamnya, ternyata golok itu hanya bagian luarnya saja yang disepuh emas. Sebelah dalam hanya besi hitam campur baja. Emas putut. Kata si kakek lalu tertawa dan berpaling pada Handaka. Cucuku, kau bukan saja berani, tapi juga cerdik. Tidak percuma aku mengambilmu jadi murid. Di pantai selatan yang dibatasi oleh Teluk Cikandang dan kaki Gunung Halimun, di sebelah utara Kali Cirampang, di sebelah barat dan Bukit Gondal, di sebelah timur kelihatan satu pemandangan baru. Selama 6 bulan, ratusan manusia menancapkan batangan-batangan kayu jati setinggi lebih dari 3 tombak dengan ujung-ujung dipotong runcing. Deretan kayu jati ini berubah menjadi satu pagar kukuh yang membatasi daerah sangat luas, terdiri dari beberapa desa dan belasan kampung. Ada 2 pintu gerbang yang selalu dijaga ketat, yakni di sebelah selatan menghadap ke pantai dan sebelah utara menghadap Gunung Halimun. Daerah terkungkung ini merupakan satu kota besar tak bernama, namun orang telah menyebutnya sebagai kota hantu. Disinilah Singkil Alit alias Harimau Hitam dan 5 kawannya menjadi penguasa Durjana. Secara paksa, mereka mengumpulkan hampir 300 penduduk di daerah itu untuk membangun pagar kayu jati, lalu membangun rumah-rumah besar untuk mereka. Orang banyak itu dijadikan budak, dipaksa tinggal dalam kukungan pagar jati, dan dipaksa melakukan dan jadi nelayan. Semua hasil harus diserahkan pada Singkil Alit. Siapa berani membangkang atau coba melarikan diri, maka tak ada ampun. Mereka akan dipancung. Mayatnya dipertontonkan agar semua orang takut dan tak mau meniru perbuatan kawannya itu. Singkil Alit dan kawan-kawannya juga melatih para pemuda untuk dijadikan pengawal-pengawal mereka. Pemuda-pemuda ini berjumlah sekitar 60 orang. Mereka mengawal 6 rumah pimpinan kota hantu itu, yang merupakan rumah-rumah besar mewah dilengkapi dengan beberapa orang perempuan atau gadis cantik hasil culikan dari desa atau perkampungan penduduk. Di antara ke-6 manusia Durjana itu adalah orang yang bernama Tambesi, memiliki lebih dari 5 perempuan peliharaan di rumahnya. Dari luar kota hantu ini tampak tenang, tapi di dalam kehidupan penduduk yang berjumlah lebih dari 300 orang itu merupakan dunia penderitaan yang tiada taranya. Mereka dipaksa untuk bekerja dan dicambuk bila dianggap malas atau tidak menghasilkan apa-apa. Laki atau perempuan yang kelihatan seperti sakit-sakitan lenyap secara aneh. Entah dibunuh, entah dibuang, mayatnya tak pernah ditemukan. Setiap hari selain saja ada orang-orang dari luar yang diculik dan dipaksa tinggal di kota hantu untuk jadi budak kerja paksa. Hanya dalam waktu 12 bulan saja, nama kota hantu ini telah dikenal di kawasan Jawa Barat sebelah selatan. Siapa saja yang mendengar nama kota ini akan merinding bulu kuduknya karena ngeri membayangkan kehidupan penuh siksa di sana. Apakah sebenarnya tujuan Singkil Alit dan kawan-kawannya mendirikan kota tertutup itu? Sebagai seorang tokoh silat golongan hitam yang punya nama angker, Singkil Alit sejak lama bercita-cita ingin menguasai rimba persilatan di Jawa Barat. Paling tidak di daerah selatan yang penduduknya rata-rata mempunyai tingkat penghidupan tinggi karena tanahnya subur dan lautnya kaya dengan ikan. Setelah dia merasa cukup modal harta kekayaan, maka satu demi satu tokoh-tokoh akan diundangnya datang lalu dibunuh secara keji. Singkil Alit tidak mau bekerja sendiri. Untuk itu, maka dikumpulkannya beberapa orang kawannya sealiran. Mereka adalah Rangga, Pinto Manik, Ratongga, Wirakula, dan Tambesi. Begitulah, sejak 6 bulan terakhir ini, dunia persilatan di daerah itu ditandai oleh beberapa kejadian aneh, yakni lenyapnya 3 tokoh silat berkepandaian tinggi. 2 dari golongan putih, 1 lagi dari golongan hitam.
Tak satu orang luar pun yang tahu kalau ketiga tokoh tersebut telah menemui ajal dibunuh oleh Singkil Alit dan kawan-kawannya di dalam kota hantu. Suatu hari, ketika keenam iblis-iblis kota hantu itu berkumpul sambil meneguk tuak keras dan bergelut-gelut dengan perempuan-perempuan culikan mereka, berkatalah Ratongga, "Singkil, kalau kita hanya menyingkirkan satu persatu tokoh-tokoh silat itu, kurasa dalam waktu 2 tahun di muka, pekerjaan dan tujuan kita belum selesai. Mungkin pula rahasia kita bocor. Tokoh-tokoh silat putih dan hitam bergabung lalu menyerbu kota kita ini." Singkil diturunkan cangkir bambunya. Apa selanjutnya yang akan mereka perbincangkan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.